Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas. Hari ini Momi mau ngajak kalian belajar nih. Masih di pembelajaran tematik kelas 5, tema 7, subtema 1, muatan pembelajaran IPS. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Penjelajahan samudera berlangsung pada abad ke-15. Bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Setidaknya ada 4 alasan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera, yaitu yang pertama untuk mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan untuk mencari rempah-rempah. Selanjutnya kita akan bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah. Di antaranya akan kita ulas perjuangan rakyat Maluku, rakyat Jawa, rakyat Sumatera, rakyat Bali, dan rakyat Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang telah berkhianat pada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Yang kedua adalah perjuangan rakyat Sumatera yang secara khusus terjadi di Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Ciditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan selanjutnya terjadi di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisinga Mangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Sedangkan di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Yang ketiga adalah perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Yang keempat adalah perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum Tawon Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Yang terakhir adalah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan ini adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga ingin memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya sahabat cerdas, kita akan bahas tentang perkembangan pergerakan nasional. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini diantaranya yaitu timbul karena penderitaan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, dan sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang kedua adalah faktor eksternal, diantaranya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, serta kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Nah sahabat cerdas, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.